Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan matematika kelas 4, yakni tentang pelajaran statistika. Nah, sebelum dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, statistika. Statistika ini mencakup 3 bagian, yaitu yang pertama mengumpulkan data, yang kedua membaca data, dan yang ketiga adalah menyajikan data. Nah, sebelum mulai, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan data itu? Ya, benar sekali. Data adalah kejadian yang benar atau nyata, atau bahan nyata yang tepat yang dijadikan suatu analisis atau kesimpulan. Nah, intinya atau gampangnya, data itu adalah kejadian yang nyata atau yang benar. Nah, itu yang dimaksud dengan data. Yang pertama kita bahas adalah mengumpulkan data. Misalnya, Ibu menugaskan kepada Dodi untuk menanyakan kepada setiap kawan-kawannya apa makanan kesukaan masing-masing. Nah, Dodi pun menanyakan satu persatu teman-temannya. Misalnya, pertama Dodi dulu. Dodi menyukai bakso, misal. Nah, Dodi bertanya kepada Dion, teman sekelasnya. Dion ternyata menyukai mie ayam, maka tulis di sini. Nah, sudah. Ini atau tugas yang Ibu berikan kepada Dodi itu merupakan contoh cara mengumpulkan data. Nah, data itu kan adalah kejadian sesungguhnya atau sebenarnya. Dengan Dodi menanyakan kepada teman-temannya langsung, itu sudah otomatis adalah data yang tepat atau faktanya atau data yang benar. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh mengumpulkan data. Nah, seperti itu. Lanjut yang kedua. Selanjutnya yaitu setelah mengumpulkan data, baru kita bisa membaca data. Nah, awas, ketika membaca data itu salah satunya harus ada datanya. Jika tidak ada pengumpulan data atau datanya, maka apa yang bisa dibaca? Seperti itu kan. Sekarang kita cara membaca data. Nah, membaca data itu bisa menggunakan penyajiannya itu bisa menggunakan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang penyajian data menggunakan diagram batang. Nah, seperti itu. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan diagram batang itu? Nah, benar sekali. Diagram batang adalah diagram yang gambarnya itu menggunakan batang-batang atau balok-balok. Nah, itu yang dinamakan dengan diagram batang. Sekarang, untuk membaca data, kita harus menentukan banyak makanannya dulu. Banyak makanan yang dipilih oleh teman-teman si Dodi tersebut. Misalnya di sini ada bakso, mie ayam, soto, dan nasi goreng.
Nah, setelah kita menentukan apa saja makanan yang dipilih, lalu kita hitung makanan apa saja yang atau jumlahnya sama. Misalnya bakso, hitung siapa saja yang memilih bakso, seperti itu. Misal ada 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata teman-teman Dodi yang memilih bakso itu ada 4 orang. Tulis di sini 4. Yang memilih mie ayam hanya 1, soto 2, dan nasi goreng 3. Nah, pada data ini jumlah teman-teman Dodi itu ada 9 dan beserta Dodinya 10. Nah, kita jumlahkan. Yang ini ada 10 kan? Jika ada berarti benar. Nah, setelah ini kita masukkan ke diagram batangnya. Diagram batang. Agar bisa mempermudah mana yang di garis horizontal dan vertikal, Ibu misalkan nama makanan ini sebagai X dan jumlahnya ini sebagai Y. Berarti yang jenis makanan kita taruhnya di garis yang horizontal atau garis yang mendatar. Di sini bakso, mie ayam, soto, nasi goreng. Nah, sedangkan yang diumpamakan sebagai Y, dia diletakkannya di garis yang vertikal atau garis yang ke atas. Ini 1, misalnya 2, 3, 4, boleh dilebihkan. Nah, seperti itu. Sekarang kita menyocokkan. Misalnya di sini kan bakso itu yang milih bakso ternyata ada 4 orang. Nah, ini bakso, kita tarik atau kita luruskan ke titik yang 4 ini. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua adalah mie ayam. Yang memilih mie ayam itu hanya 1 orang. Mana angka 1 ya? Nah, ini angka 1. Untuk agar ketelitiannya tepat, kita bisa tarik garis putus-putus ini. Nah, ini mie ayam. Soto, yang milih soto ternyata hanya 2 orang. Nah, angka 2 mana? Kita cocokkan. Ini yang milih soto. Dan yang terakhir yang nasi goreng. Nasi goreng 3 orang. Coba angka 3 mana? Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini yang dinamakannya diagram batang. Nah, penyajian data juga seperti ini. Penyajian data menggunakan diagram batang, yaitu menyajikan data makanan kesukaan murid kelas 4, lalu membacanya dan kemudian menyajikan data berbentuk diagram batang. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke, mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.